Xiao Yan memandang Nona Feng yang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba bersatu. Tatapannya agak ragu ketika dia menatap sayap Phoenix di punggung Nona Feng. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban ketika melihat sayap ini. Sementara Xiao Yan merasa ragu, mata perak Nona Feng tiba-tiba menjadi ganas saat dia tetap di langit. Doki melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi burung pinik besar di belakangnya. Burung Phoenix ini benar-benar berwarna hitam. Matanya seperti iblis menatap Xiao Yan dari kejauhan saat tekanan yang aneh turun dari langit. Mata Xiao Yan menatap tajam pada burung Phoenix hitam yang sangat besar ini. Seluruh tubuhnya terasa menggigil ketika dia melihatnya. Mata Nona Feng tidak sedikit pun mengandung emosi ketika dia menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan jarinya menunjuk Xiao Yan dari kejauhan. Burung Phoenix iblis menelan surga dan bumi. Ketika teriakan ganas Nona Feng terdengar, Phoenix hitam ilusi di belakang Nona Feng tampaknya telah kembali hidup. Itu berteriak keras ke langit. Segera, ia membalikkan sepasang sayapnya yang sangat besar dan kegelapan membawa kekuatan yang sangat mengerikan. Saya dengan keras menembak ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada cahaya hitam biasa yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan api tulang dingin dengan cepat melonjak keluar. Wajah Peng Junji tanpa sadar berubah ketika dia melihat gambar Phoenix hitam di belakang punggung Nona Feng dari kursi terhormat. Matanya beralih ke arah Lei Junji di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak terduga bahwa dia adalah seseorang dari suku surga Phoenix Iblis. Tidak heran kamu bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura sejatinya. Lei Junji menyeringai ketika dia mendengar kata-kata Peng Junji. Ada kebanggaan yang tersembunyi di dalam senyumnya. Dia melirik Xiao Yan di arena dan berkata, Xiao Yan ini benar-benar bukan orang biasa yang bisa memaksa King Er untuk menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Mata Peng Junji menyipit ketika dia mendengar kata-kata Lei Junji. Rasa ganas melintas di antara mereka. Iya, Peng Junji seharusnya tidak gegabah. Kamu mungkin tidak takut dengan papilin petir angin saya, tetapi King Er adalah orang dari suku surga Phoenix Iblis. Suku surga Phoenix Iblis kemungkinan besar tidak akan membiarkan segala sesuatu terjadi pada King Er. Kamu harus tahu seberapa sombong suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk papilin bintang jatuh. Lei Junji berbicara dengan suara lemah. Apakah kamu mengancam saya? Peng Junji tiba-tiba tersenyum ketika dia bertanya. Kehati-hatian muncul dalam raut wajah Lei Junji saat dia melihat senyum di wajah Peng Junji. Itu tidak bisa dianggap ancaman. Kamu dan saya tahu apakah itu benar atau tidak. Peng Junji melirik Lei Junji ketika dia mendengar kata-katanya. Segera dia melihat ke arena dan tertawa dengan suara yang lemah. Saya tidak akan melakukan sesuatu seperti menggertak seseorang yang lebih muda sebagai penatua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam baku hantam ini. Lei Junji mengangkat alisnya dan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Peng Junji. Dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan akan cocok untuk King Er? King Er telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Bahkan beberapa penatua kuat di Pavilion Petir Angin tidak bisa mengalahkannya. Apalagi Xiao Yan yang baru saja menembus kelas Do Huang beberapa saat yang lalu. Peng Junji tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Lei Junji. Dia segera menjawab dengan sikap tidak berkomitmen. Kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhirnya. Lei Junji tertawa keras ketika dia mendengar jawaban Peng Junji. Dia berkata, karena kamu telah mengatakan seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa dalam baku hantam mereka ini. Sementara dua tua bangka ini ngebacrit di kursi terhormat, Xiao Yan di arena merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Setelah mendapat identitas Nona Feng, dia akhirnya tiba-tiba mengerti. Sialan, mengapa wanitanya adalah anggota dari suku surga Phoenix Iblis. Xiao Yan tanpa sadar mengutuk di dalam hatinya saat dia merasakan darah hijau bergejolak dalam botol giok di cincin penyimpanannya. Itu tak terduga bahwa darah yang telah disulingnya saat itu akan bertindak dengan cara yang aneh setelah bertemu dengan Nona Feng. Rasa bahaya tiba-tiba naik di hati Xiao Yan setelah memisahkan sebagian dari pikirannya untuk menekan gejolak darah hijau ini. Petir yang terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasinya. Tubuh Xiao Yan baru saja menghilang ketika cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Segera cahaya itu menabrak arena kayu perak dengan keras. Suara mendesis yang tidak biasa dikeluarkan saat lubang sedalam 100 kaki muncul di arena dan rangkaian api hitam membakar di sekitar lubang. Xiao Yan menunjukkan tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam ke arah nyala api hitam itu. Api macam apa ini? Seharusnya bukan api surgawi. Kalau tidak, api surgawi di tubuhku akan merasakan sesuatu. Namun, kekuatan nyala api ini tidak lebih lemah dari api surgawi. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan saat dia bergumam di dalam hatinya.
Cahaya hitam muncul, tetapi Nona Peng di langit hanya tertawa ganas. Jarinya terangkat dan cahaya hitam melesat keluar dari lubang yang sangat besar. Xiaoyan sedikit terkejut saat dia melihat cahaya hitam ini. Dia bisa merasakan bahwa di dalam cahaya hitam itu mengandung energi yang mengerikan. Cahaya kilat berkedip di atas kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat mundur. Beragam gambar juga berulang kali muncul di langit. Xiaoyan, tidak ada yang bisa menghindari kekuatan gambar ini. Itu akan mengikutimu seumur hidup jika dia gagal mengambil hidupmu. Keganasan muncul di wajah Nona Peng saat dia dengan ganas tertawa sambil menonton Xiaoyan menghindari serangannya. Xiaoyan muncul seolah-olah dia tidak mendengar tawa ganas Nona Peng. Dia menggunakan gerakan 3000 petir ke batasnya dan beragam bayangan berulang kali muncul di langit. Namun, bayang seperti itu akan langsung hancur oleh cahaya hitam itu. Xiaoyan mengayunkan penguasa Suan di tangannya. Sepasang penguasa hijau yang sangat besar menghantam cahaya hitam itu dengan keras. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya hitam itu tidak sedikit pun berkurang. Kesungguhan di mata Xiaoyan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya hitam itu benar-benar tidak terpengaruh. Kilatan ganas berkedip di mata Xiaoyan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan api hijau melonjak keluar. Itu dengan cepat dibagi menjadi api hijau dan api yang tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan nyala api putih juga muncul. 3 jenis api surgawi bangkit dan berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Suhu mereka yang menakutkan menyebabkan seluruh tempat di stadion menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan. Api surgawi 3 jenis. Wajah Lei Junje, Peng Junje, Jian Junji dan Huang Kuan Junje di kursi terhormat berubah saat ketiga jenis api surgawi ini muncul. Kejutan muncul di mata mereka. Mungkinkah ini mantra api? Orang tua yang keras kepala itu benar-benar mengajarkan metode Qi kepada Xiaoyan. Mata Peng Junje berhenti pada 3 jenis api surgawi di tangan Xiaoyan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan akhirnya tanpa sadar bergumam di dalam hatinya. Xiaoyan bahkan tidak merasa ragu sedikit pun setelah 3 jenis api surgawi muncul. Dia menekan ketiga jenis api surgawi bersama-sama di depan mata terkejut kelompok Lei Junje. Orang ini, apakah dia gila? Bahkan dengan ketenangan Lei Junje, dia tidak dapat pulih saat dia melihat Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Junje dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabung ketiga jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit, tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik mempertahankan keseimbangan nyala api ini. Pekik, cahaya hitam yang aneh sekali lagi bergerak. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika dia melihat ini. Cahaya perak berkedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya hitam bergerak lagi, tubuhnya sudah menyala dan mundur sangat jauh. Selama menghindari cahaya hitam ini, kelompok api 3 warna di tangannya perlahan-lahan mulai bersatu. Sebuah tertai api 3 warna yang indah perlahan-lahan naik dari kelompok api ini. Ekspresi Lei Junje dan yang lainnya di kursi terhormat berubah drastis pada saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari tertai api 3 warna ini. Teratai api berhasil terbentuk. Kali ini, Xiaoyan benar-benar menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, mengangkat kepalanya dan melirik Nona Peng di langit. Dia perlahan menghela napas panjang. Segera dia mengangkat kepalanya dan tawa keras yang membawa aura bangga melonjak ke langit. Di bawah kemarahan Sang Buddha, semua jurik dan kejahatan akan lenyap. Mengikuti tawa keras Xiaoyan yang turun dengan kuat dari langit. Teratai api 3 warna di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Nona Peng di langit. Di langit, Nona Peng memandangi teratai api yang telah berubah menjadi cahaya api. Ekspresi ganas di wajahnya telah berubah untuk pertama kalinya. Mata Nona Peng menatap teratai api 3 warna ini yang memotong udara dengan energi kerasnya. Kesunyian dengan cepat muncul di wajahnya yang cantik. Dia melambaikan tangannya dan cahaya hitam yang telah menyapu udara terbang mundur dengan cara seperti kilat. Sekali lagi, cahaya hitam itu memasuki pintu hitam ilusi di belakangnya di depan mata semua orang di stadion. Mengikuti energi dari cahaya hitam yang aneh ini, pindik hitam ilusi tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata. Tekanan mengerikan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi jauh lebih kuat. Bayangan lonceng pindik iblis. Tangan Nona Peng membentuk banyak segel yang menyilaukan dengan kecepatan seperti kilat sebelum mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan ganas. Segera, pindik hitam ilusi di belakangnya sepertinya telah hidup kembali ketika teriakan yang terdengar. Teriakan pindik hitam yang tajam dipancarkan ke langit. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Nona Peng. Setelah membungkus tubuh Nona Peng di dalamnya, cahaya hitam yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, itu membentuk lonceng hitam besar. Lonceng pindik iblis. Mata 4 doujin di kursi terhormat tercengang ketika mereka menatap lonceng besar itu. Keheranan juga muncul di wajah mereka.
Dikabarkan bahwa lonceng pinik iblis ini adalah teknik Do yang diturunkan suku surga pinik iblis sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur surga pinik iblis yang kekuatannya telah mencapai kelas Doseng. Jian Junjie mendecakkan lidahnya. Dia menghela napas dengan kagum dan berbicara sambil membelai janggutnya. Sayangnya, lonceng pinik iblis ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan surga pinik iblis, ucap Huang Quan Junjie. Huang Quan Junjie, kamu tidak harus kehilangan dirimu dengan terpesona. Cobalah untuk tidak menyentuh hal-hal dari suku surga pinik iblis. Lei Junjie tertawa ketika dia berkata kepada Huang Quan Junjie. Wajah Huang Quan Junjie berubah setelah dia mendengar kata-kata Lei Junjie. Dia langsung tertawa. Saya hanya bercanda, saya tidak sebodoh itu. Meskipun lonceng pinik iblis kuat, terlalu berlebihan untuk memujinya. Peng Junjie melirik lonceng pinik iblis itu sambil tertawa. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini. Dengan penglihatan kelompok Lei Junjie, mereka secara alami sadar bahwa tabrakan ini akan menentukan pemenang dalam baku hantam ini. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.